menembus Mega Nusantara di selatan Provinsi Lampung. Di sebuah kota bernama Kalianda, sebuah lembaga pendidikan terus berupaya melahirkan generasi penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Afrezi Miftahul Husna. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 202249964, jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Patimura Ambon. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Siti Ratu Salviana dari kelas 12 IPS 1 siap membantu Ibu Afrezi dalam pembuatan video praktek pembelajaran UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Afrezi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah saya mengganggu? Oh Ratu, tidak kok Nak. Boleh masuk Bu? Ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk Ratu. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ratu? Alhamdulillah Bu, baik. Oh syukur kalau misalnya Ratu keadaannya baik-baik aja ya Nak ya. Oh ya, kalau tidak salah Ibu pernah lihat Ratu mengikuti kegiatan Paskibraka. Benar nggak sih Nak? Iya Bu, benar, saya mengikuti kegiatan tersebut. Oke, tapi kemarin Ibu tidak melihat Ratu nih di acara Purna Bakti Paskibraka di sekolah. Iya Bu, kemarin Ratu ketiduran, soalnya badan Ratu kurang enak. Oh begitu, jaga kesehatan ya Ratu, soalnya kan sekarang lagi musim pancaroba, jadi banyak banget penyakit nih. Jadi Ratu harus pintar-pintar jaga diri ya Nak ya. Iya Bu. Oke, baiklah, sehubungan dengan Ratu menemui Ibu, apakah ada yang bisa Ibu bantu atau ada yang ingin Ratu konsultasikan ke Ibu? Soalnya terlihat sekali nih muka kamu tuh terlihat capek gitu. Iya Bu, jadi saya kesini mau bercerita ke Ibu, soalnya saya lagi ada permasalahan Bu. Mungkin dengan saya bercerita ke Ibu, permasalahan saya bisa dapat solusi. Oh begitu Nak ya. Oke. Ibu selalu ada waktu kok untuk anak-anak Ibu, apalagi kalau misalnya anak-anak Ibu itu ingin berkonsultasi ke ruangan BK. Tapi
sebelum Ratu menceritakan permasalahan Ratu ke Ibu pengen tanya dulu nih. Sebelumnya Ratu udah pernah belum sih mengikuti kegiatan konseling individu? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke. Baiklah, Ibu ingin memberitahu tentang proses konseling ini ya. Konseling ini adalah proses bantuan atau memfasilitasi seseorang atau individu untuk memberikan solusi agar bisa terselesaikan. Jadi Ratu, Ibu di sini hanya sebagai perantara, atau dalam artian Ibu sini hanya menjembati Ratu, dan nanti keputusan itu Ratu yang ambil. Nah, sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kalau paham. Tapi kalau nanti saya cerita ke Ibu jangan cerita ke siapa-siapa ya, Bu. Soalnya saya malu. Oke, tenang aja, Ibu nggak bakal ceritain karena konseling itu sendiri dilandasi oleh asas-asas. Nah, asas-asas yang akan kita pergunakan yaitu pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, Ibu jelaskan sebentar ya bahwa asas kerahasiaan itu ialah segala sesuatu yang Ratu ceritakan ke sini di ruangan BK ini tidak akan Ibu ceritakan, atau tidak, orang lain tidak akan tahu, apalagi baik orang lain bahkan guru BK yang ada di ruangan ini gitu, tanpa seizin Ratu. Dan asas kesukarelaan itu sendiri, Ratu kesini tidak ada paksaan karena Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada paksaan, kemudian ada asas keterbukaan. Ratu harus terbuka, ya, nggak boleh ada yang ditutupi kalau misalnya mau konseling di sini. Karena apa? Karena kalau misalnya Ratu tutup-tutupi, nanti proses konseling kita tidak berjalan dengan lancar. Sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Baik. Jika Ratu ingin bercerita, tidak usah takut ya, Nak ya. Karena konseling juga memiliki waktu kurang lebih 30 menit. Nah, agar bisa dipecahkan permasalahan kamu. Dikarenakan 30 menit lagi kan kita akan melakukan jam pelajaran ya. Jadi kalaupun belum terpecahkan, maka proses konseli akan dilanjutkan di waktu yang berikutnya. Seperti itu. Bagaimana Ratu? Setuju dengan apa yang Ibu katakan, Nak? Baik, Bu, setuju. Oke, kalau setuju, bagaimana kalau kita konselingnya di ruangan konseling saja biar lebih nyaman? Iya, Bu. Ayo, Nak. Ayo, silakan masuk, Ratu. Ya, Bu, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Ratu duduknya? Sudah nyaman, Nak? Sudah. Baiklah, sepertinya Ratu belum nyaman ya. Jadi Ratu harus rileks, nggak boleh tegang. Karena kan posisinya di sini kita mau berkonsultasi, bukan untuk dihakimi. Jadi anggap aja Ibu ini sebagai sahabat Ratu. Jadi biar Ratu tuh nggak tegang. Bisa? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah nyaman. Sudah nyaman? Oke, kalau sudah nyaman, sekarang bisa ceritakan nih permasalahan-permasalahan yang sedang Ratu alami ke Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini saya suka ngerasa bingung sama perubahan yang ada di diri saya, Bu. Oke, baik. Apa yang membuat Ratu merasa ada perubahan di diri Ratu? Jadi akhir-akhir ini, Bu, saya lagi ada masalah di kegiatan paskibraka di sekolah. Yang biasanya saya semangat, sekarang saya jadi cepet capek, ngantuk,
Terus di kegiatan-kegiatan lain tuh Bu juga sering capek di kelas, Oh, seperti itu. ngantuk, terus dimarahin Bu sama guru gara-gara nggak konsentrasi lagi belajar. Dari situ Bu saya juga ngerasa malu Bu sama teman-teman. Malu ya nak ya. Oke, apa yang membuat Ratu malu nih? Karena biasanya saya kalau datang sekolah selalu tepat waktu Bu. Oke. Terus guru-guru juga taunya saya aktif kalau di kelas belajar. Tapi kalau sekarang di kegiatan-kegiatan ini saya suka ngerasa capek, lelah, ngantuk juga Bu. Oke, artinya Ratu merasakan hal yang sama nak ya, eh, saat mengikuti kegiatan yang lainnya. Ketika Ratu merasa ngantuk dan lelah, jadi apa nih yang Ratu lakukan saat kegiatan berjalan? Ya, saya kalau di kelas duduknya di belakang Bu sekarang. Soalnya kalau saya duduk di depan nanti ketahuan Bu saya lagi tidur. Soalnya pernah Bu, saya nggak sengaja ketiduran di kelas terus saya dimarahin sama guru. Oke, tampaknya Ratu sangat lelah dan ngantuk ya nak ya. Selain kegiatan sekolah nih, kegiatan apa lagi yang Ratu ikuti selain di ekstrakurikuler? Tidak ada Bu. Di rumah saya cuman bantuin orang tua, terus jagain adik, terus apalagi ya, saya paling main HP, nonton film, terus main game Bu. Oke, baik. Tadi Ratu mengatakan nih, selain belajar dan bantu orang tua, Ratu juga suka bermain HP ya? Iya Bu, soalnya saya suka banget Bu main game online di HP. Suka sekali main game online. Oke, kalau boleh Ibu tahu ya nak ya, kira-kira nih berapa lama Ratu kalau bermain game online di HP? Kalau di rumah nak? Gak nentu Bu. Kalau di rumah, kalau kegiatan yang di rumah udah selesai, misalkan udah selesai bantuin emak, terus abis itu jagain adik, udah selesai nonton film, saya langsung main game Bu, mabar-mabar. Nah kadang-kadang Bu, kalau misalkan saya lagi nonton, suka lupa waktu. Jadinya saya misalkan main game dari abis isa, udah debuk keterusan saking serunya mabar-mabar. Tiba-tiba udah tengah malam. Udah, daripada nanggung saya lanjutin aja deh Bu sampai subuh. Terus udah azan subuh baru deh saya tidur. Jadi pas paginya saya datang sekolah terlambat Bu. Waduh, berarti main game online-nya sampai larut malam juga ya nak ya? Iya Bu, kadang-kadang nggak tidur malah Bu. Terus kalinya saya tidur cuman bentar doang Bu, nggak puas, jadi saya kesiangan. Oke, berarti sampai sempat tidak tidur sama sekali ya. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, mabar itu apa sih nak? Main bareng Bu, main sama teman-teman. Misalkan kalau mainnya sendiri kan gak seru ya Bu, jadi kita ngajakin teman-teman gitu Bu buat main online. Ya sama teman-teman di sekolah juga Bu mainnya. Oh begitu, berarti mungkin nih Ratu merasa mudah lelah dan ngantuk. Itu dikarenakan Ratu sering bermain game online nak, sampai larut malam. Dan sehingga membuat Ratu menjadi kecanduan game online. Mungkin iya deh Bu, tapinya saya suka banget Bu main game, apalagi game online sebelum mabar. Baik, jadi
Dengan situasi seperti ini, apa nih yang akan Ratu lakukan untuk tidak kecanduan game online lagi, Nak? Menurut saya kayaknya harus bisa lebih mengontrol diri deh Bu. Eh, Main gamenya bisa memanage waktu gitu Bu, nggak terlalu Oke. lama. Terus saya kan kalau lama-lama kayak gini yang ada kesehatan saya keganggu. Terus nilai-nilai saya jadi terkorbankan Bu, menurun. Apalagi cita-cita saya kan menjadi polwan Bu. Kalau saya sering terlambat ke sekolah, belajarnya sering ngantuk, mana bisa jadi polwan. Iya, oke, benar sekali ya, Nak ya. Ratu harus bisa mengontrol diri Ratu agar hmm, tidak sampai apa ya, meninggalkan hak atau kewajiban Ratu sebagai seorang pelajar. Dan sebagai pelajar tanggung jawab, apalagi Ratu bercita-cita ingin menjadi polwan, ya kan? Iya Bu. Jadi harus sehat jasmani dan rohani kan kalau jadi polwan. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kalau terus-terusan main game nanti bisa membuat kesehatan Ratu terganggu. Seperti itu. Dan itu bisa menghambat cita-cita Ratu, Nak. Jadi apa nih yang Ratu harapkan sekarang? Ya Bu, benar. Jadi harapan saya sekarang mau berubah Bu, jadi lebih baik lagi. Saya nggak mau main game online sampai larut malam lagi. Terus saya mau jadi lebih aktif lagi Bu di sekolah dalam mengikuti kegiatan biar bisa ngegapai cita-cita saya Bu. Saya kan mau jadi polwan. Bagus. Ibu senang mendengar bahwa Ratu mau berubah dan ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu ya, Nak ya. Dan Ibu senang juga bahwa Ratu ingin kembali aktif di sekolahan. Seperti itu. Iya Bu. Nah, jadi bagaimana? Ratu mau benar-benar berjanji atau ingin berjanji untuk berubah, Nak? Iya Bu, saya mau berjanji buat berubah karena kalau saya terus-terusan kayak gini, saya khawatir juga Bu kalau nanti nilai saya turun. Terus bentar lagi kan mau ujian ya Bu. Nah, saya takutnya nanti nggak lulus kalau misalkan saya terus-terusan kayak gini. Oke, iya benar sekali ya, Nak ya. Ratu kan udah kelas 12 nih. Jadi harus pintar-pintar merawat diri, terus kemudian harus pintar-pintar mengontrol diri dan membagi waktu dengan baik ya, Nak ya. Oke, baik. Ketika Ratu berhenti bermain game, kira-kira manfaat apa nih yang Ratu dapatkan, Nak? Kalau menurut saya pasti banyak banget ya Bu manfaatnya kalau saya berhenti main game online. Saya jadi punya banyak waktu luang. Terus saya bisa mengontrol diri lagi. Datang ke sekolahnya nggak terlambat. Tidurnya teratur. Terus kesehatan saya terjaga. Nah, kalau di kelas saya jadi lebih konsentrasi, gak ngantuk-ngantuk lagi. Jadi semangat ibu belajarnya. Oke, bagus sekali ya, Nak ya. Ibu nanya juga nih, Ratu mau tidak menyampaikan kepada orang tua Ratu atau guru-guru Ratu yang mengajar di kelas dan teman-teman Ratu bahwa Ratu berkomitmen nih tidak akan bermain game online sampai larut malam lagi. Siap Bu, nanti akan coba saya lakukan. Oke, Ibu tanya juga nih, teman-teman Ratu di kelas banyak nggak sih, Nak, yang suka bermain game online? Banyak Bu, tapi nggak semuanya.
paling cuma teman-teman Ratu yang bisa main game online aja. Soalnya kan main game online itu kan butuh kuota, terus butuh skill juga Bu. Kalau dia nggak bisa atau nggak ngerti, pasti dia nggak bakal bisa gabung sama kita buat mabar. Terus kalau misalkan game online ini kan kayak kuota ya Bu, pasti ngeberatin temen-temen juga kan Bu, buat yang emang pas-pasan gitu Bu duitnya. Kalau terus-terusan dipakai buat game online kan pasti duitnya habis Bu, nggak bakal bisa jajan lagi di sekolah. Seperti Soalnya itu. saya juga kayak gitu Bu, uang saya yang biasanya banyak gitu Bu bisa nabung, sekarang sudah gak bisa nabung lagi, malah saya habisin buat beli kuota terus. Soalnya udah mau habis saya isi lagi, mau habis saya isi lagi, jadinya nggak ada kesempatan saya deh Bu buat nabung. Oke, baik. Dari mulai sekarang, Ratu, saran Ibu, Ratu bisa nggak cari teman yang nggak melulu tentang bermain game online. Nah, kan Ratu sendiri sudah tahu ya dampaknya bagaimana ke Ratu. Terus itu juga Ratu kan tadi itu juga pengen aktif lagi kan di sekolahan. Nah, jadi saran Ibu dari sekarang, Ratu coba deh cari temen yang nggak selalu melulu tentang bermain game online terus seperti itu. Iya Bu, bisa. Bisa ya nak ya? Oke, kalau bisa eh, kira-kira nih apa yang Ratu lakukan ketika ada waktu luang setelah sekolah selain diisi untuk belajar dan untuk mengalihkan keinginan Ratu agar tidak eh, bermain game online lagi seperti itu. Saya nanti bakal ngebantu orang tua lebih giat lagi, terus lebih ngeluangin waktu buat keluarga, buat sharing-sharing kegiatan-kegiatan yang udah dijalanin, terus piknik sama teman-teman, sama saudara. Habis itu saya juga bakal rajin belajar lagi Bu, soalnya kalau saya nggak rajin belajar kan nanti saya nggak bakal lulus ujian. Nah, saya bakal nyari kegiatan yang lebih positif lagi Bu ke depannya. Bagus sekali ya, Ibu dengarnya senang. Nah, jadi kamu bisa mengontrol diri dengan baik nih. Insya Allah eh, kamu akan bisa aktif lagi di Paskibraka. Ya Bu. Kemudian di sekolah juga dan tidak ketiduran lagi nih di kelas. Kemudian tidak akan kesiangan lagi juga nih bangun tidurnya dan tidak akan terlambat ke sekolahan. Iya Bu, benar. Katanya kan kalau saya itu harus benar-benar belajar dan bisa lebih mengontrol diri lagi Bu ya. Biar saya semuanya kegiatan yang saya lakuin itu berjalan dengan lancar. Terus banyak perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke diri saya. Baik, Ibu sangat senang sekali nih mendengarnya. Dan Ibu akan lebih senang lagi kalau Ratu bersungguh-sungguh nih untuk berubah, bukan cuman hanya omongan aja di sini karena lagi konsultasi ke Ibu. Jadi kayak Ratu tuh udah deh biar Ibu Afreji nggak marah gitu kan, biar Ibu Afreji seneng. Jadi bilang aja mau berubah, jangan seperti itu ya nak ya. Terus Ibu juga pengen kamu tuh melakukan hal-hal yang lebih positif seperti itu. Amin Bu, insya Allah bisa. Oke, baiklah nak, di pertemuan awal ini Ibu juga udah memahami nih permasalahan Ratu dan Ibu juga udah dengar juga komitmen dari Ratu yang telah Ratu buat ya. Harapannya ada perubahan nih pada diri Ratu agar apa yang menjadi cita-cita
Ratu itu dapat tercapai, apalagi kan Ratu mau jadi apa tadi, Polwan. polwan. Nah kan, nah jadi ibu berharap kalau misalnya mau jadi polwan kan harus disiplin, harus sehat jasmani dan rohani ya nak ya. Nah oke, tanpa terasa nih udah lebih kurang 30 menit kita melakukan konseling sesuai kesepakatan kita di awal, maka kita akan akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, semoga Ratu dapat mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku ke arah yang lebih positif. Iya Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mendengar nih komentar setelah Ratu mengikuti kegiatan konseling individu itu seperti apa, bagaimana gitu. Iya Bu, saya setelah mengikuti kegiatan konseling ini, saya ngerasa masalah-masalah saya itu udah sedikit berkurang Bu, karena udah dapat solusi dari permasalahannya. Terus saya juga ngerasa ada yang mau ngedengerin cerita saya sekarang. Saya jadi udah gak bingung lagi Bu sama perubahan-perubahan yang ada di diri saya. Saya sangat berterima kasih banget sih Bu dengan adanya kegiatan konseling ini. Saya jadi lebih ngerasa lega gitu Bu. Jadi nggak terlalu banyak pikiran lagi, dan saya juga bisa mengontrol diri saya lagi Bu ke depannya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Berarti Ratu sekarang udah ngerasa nih ya nak ya, bahwa Ratu sudah ada tempat untuk bercerita. Dan jadi Ratu nggak usah nih malu-malu atau sungkan untuk berkonsultasi ke ruangan BK ya nak ya. Iya Bu, kasih ya Bu atas waktunya. Oke, dan Ibu juga senang karena Ratu udah ada pemahaman baru nih terkait permasalahan Ratu. Jadi Ratu udah tahu nih, oh berarti kalau misalnya saya kecanduan main game online, terus dampaknya itu seperti ini gitu kan. Terus kalau misalnya saya untuk berhentinya, oh berarti saya harus mengontrol diri saya karena dampaknya buruk terhadap saya di masa depannya. Seperti itu nak ya. Ya Bu, makasih banyak Bu ya buat solusi dan waktunya yang udah Ibu berikan buat saya. Oke, baik Ratu, hari ini kita selesaikan dulu proses konseling kita. Jadi Ratu sudah mengalami kemajuan nih datang ke sini, ya nak ya. Tapi nanti kalau ibu juga akan mengontrol lewat grup WA, grup kelas dan grup BK. Masukkan di grup BK. Masuk Bu. Nah, oke, kalau grup masuk lewat di grup BK, nanti Ibu akan mantau Ratu lewat grup, dan kemudian Ibu juga akan memantau Ratu lewat grup piket, bahwasanya kalau misalnya Ratu benar-benar nih mau berubah atau tidak. Nah, seperti itu. Iya Bu. Oke. Baiklah, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat ya nak ya. Amin. Dan semoga juga cita-cita Ratu juga tercapai. Amin. Dan tidak lagi Ratu terlambat sekolah dan tidak ketiduran di kelas. Sehingga, siapa wali kelasnya? Bu Yulina. Sehingga Bu Yulina tidak lagi marah-marah kepada Ratu. Dan Ratu tidak malu juga kan di kelas karena sering diomelin sama Bu Yulina. Iya Bu. Oke, sampai sini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke, waktunya udah mau 30 menit nih nak, ya kan? Bentar lagi mau bel. Bagaimana kalau Ratu sekarang bergegas untuk ke kelas? Iya Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama Ratu.